kita mulai. Kita akan ngebahas tadi ya, yang dibahas Flexbox tadi yang dibilang oleh sorry Dias gitu. Flexbox itu apa nanti akan kita bahas dikit-dikit. Nah, kita akan ngebahas tata letak halaman dan framework CSS. Nah, ini istilahnya dikenal dengan nama layouting gitu ya, layouting. Jadi kalau ada programmer lagi ngapain cuy? Lagi layouting nih. Nah, berarti dia lagi nyusun tuh. Lagi nyusun, ini ada kotak tuh taruhnya gimana gitu ya. Kemudian kita pakai framework. Nanti akan saya jelasin kenapa pakai framework karena super susah, super rumit dan code-nya jadi banyak banget kalau kita tidak menggunakan framework. Nah, mungkin ada akang-akang yang udah eh, apa namanya coba atau abang-abang kakak-kakak yang udah coba tapi bingung ya. Semoga dengan framework nanti nggak bingung karena akan sangat memudahkan. Kenapa kemarin tetap diajarkan CSS murni supaya tahu ini fundamentalnya gitu ya. Oke, kita rewind dikit ya sebelum kita mulai. Jadi perlu diingat bahwa website itu ada dua bagian, client side dan juga eh, server side atau front end back end gitu. Nah, front end itu segala sesuatu yang kelihatan langsung atau dikonsum atau dirender di sisi pengguna. Nah, sedangkan em, apa namanya back end atau server gitu ya, apa namanya itu eh, tidak terlihat langsung gitu. Nah, codingannya itu disimpan di sisi penyedia atau server. Apa misalnya? Salah satu contoh adalah untuk pengolahan data ataupun untuk menyimpan, mengambil dari database gitu. Itu tidak terlihat di sisi pengguna. Nah, oke. Nah, di sisi pengguna kita bahas client side dulu. Fokus ya. Client side dulu. Nanti deh, nanti bahas database dan lain-lain. Karena nggak semuanya ini ya paham atau belum dapat lah materinya. Nah, HTML dan CSS bersama JavaScript itu merupakan tiga komponen ya di front end. Kalau HTML dan HTML itu fungsinya untuk konten dan juga struktur. Nah, CSS untuk presentasinya. Semisal ada button. HTML itu hanya memberitahukan bahwa ini ada button, strukturnya seperti ini. Ada konten di dalam buttonnya simpan gitu, ada tulisan simpan. Tapi warnanya, tingginya, lebarnya, ketika diklik dia hover itu CSS yang mendefinisikan atau mempresentasikan ya istilahnya kalau di teman-teman masih ingat kalau ada 3 bulatan ya di minggu lalu untuk presentation ya kalau CSS. Nah, ada satu lagi JavaScript ini yang akan kita bahas di hari Sabtu nanti itu untuk interaksi gitu. Ada aksinya. Nah, itu baru mulai ngoding nanti ya. Kalau ini sebenarnya belum ngoding, kita masih ngebuat em, markup ya istilahnya. Oke, nah apa bedanya HTML dan CSS? Mungkin ada yang nanya kemarin, bagus ya, ada Kang siapa kemarin nanya ya. Nah, HTML biasanya ditandai dengan tag ya, tag ya. Dimulai dengan tag, ditutup dengan tag gitu. Misalkan P itu untuk paragraf, button itu untuk tombol, IMG itu untuk gambar. Nah, tag ini memang tidak bisa dihafal, tapi teman-teman akan tahu butuh apa saja dengan melakukan. Jadi saran saya banyak-banyak untuk menonton atau menonton YouTube ya, atau melihat dokumentasi. Jadi kalau hierarkinya lihat dokumentasi dulu, jangan langsung nonton YouTube. Kalau nonton YouTube kan dari eh, pemahaman si pematerinya ya. Nah, kalau kita nonton, kalau kita baca dokumentasi resmi itu dari apa namanya kaidah aslinya mungkin seperti itu gitu ya. Oke, nah CSS apa gitu? CSS selalu dimulai dengan style. Lah yang mau kemana? Nah, gimana, Ricky? Bisa di mute dulu ya. Oke, nah seperti itu ya. Mas Ricky, tolong ini di mute dulu ya. Oke, seperti itu. Nah, cara untuk kita memberikan properti dan value atau mendeklarasi CSS sudah juga dibahas kemarin ya. Ada caranya inline, ada caranya dengan style, ada caranya dengan membuat file terpisah. Kalau ditanya dengan saya mana yang yang paling bagus, kalau menurut saya yang paling bagus ya CSS-nya kepisah. Tuh. Karena jarang sekali kita ngebuat halaman yang CSS-nya sedikit ya gitu. Oke, bahkan di beberapa kasus itu CSS-nya bisa jadi banyak file. Ada untuk misalkan galeri saja, ada untuk form saja gitu. Jadi nanti akan ada banyak CSS gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nanti bisa ditanyakan di mentornya eh, di breakout room kalau misalkan ada yang lebih pengen dibahas ya lebih dalam.
Nah, jadi untuk pertemuan ini, yang pertama kita akan belajar layouting tentu gitu dengan float, flexbox, dan grid. Gitu. Cuman ini hanya sekedar tahu aja nanti ya. Kita akan pakai Bootstrap ke depannya. Jadi teman-teman nggak langsung dikasih tahu Bootstrap, tapi tahu dulu dasarnya. Seandainya Bootstrap tidak ada, seandainya Vanilla tidak ada tadi ya, atau Tailwind nggak ada gitu. Tailwind nggak usah dibahas deh, itu susah. Nah, ini loh cara aslinya gitu dengan CSS gitu. Nah, teman-teman juga diharapkan mampu untuk ngebuat halaman yang terstruktur. Kalau kemarin kan halaman sederhana sekali ya. Nah, kalau dia sudah bisa ngebuat yang terstruktur gitu, nanti teman-teman juga harapannya, saya sangat berharap sekali bisa ngebuat halaman yang terstruktur gitu. Oke, ya, sebelum kita ngebahas lebih lanjut, ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, semoga ini ya sudah bisa menangkap ya. Nah, kita juga di dalam menggunakan device ya, tentu tidak hanya satu atau dua ukuran saja, tapi sangat banyak gitu. Nah, jadi biar aplikasi website kita itu bisa terlihat ini ya bagus dalam ukuran layar yang berbeda-beda. Nah, itu ada dua caranya, teman-teman. Nah, device kan banyak sekali ya. HP aja gitu ada banyak ukuran layarnya gitu. Belum laptop, gitu. Belum juga sekarang ada smartwatch gitu ya. Nah, ada dua cara. Yang pertama itu adaptif. Nah, adaptif itu artinya adalah kita ngebuat sendiri sebuah halaman baru atau aplikasi baru gitu ya, yang disesuaikan dengan ukuran layar tertentu. Nah, contoh kalau teman-teman ingat, yang udah berumur pasti ingat nih. Kalau Gen Z saya nggak tahu ya. Dulu itu ada yang namanya m. Dot gitu. Misalkan m.detik.com, m.facebook.com, m. Apa ya? Lagi pokoknya m.tribunnews.com. Dulu ada yang seperti itu. Artinya adalah halaman tersebut memang didesain khusus untuk perangkat mobile. Jadi mereka ngebuat dua nih. Ini versi website yang dibuka dari desktop gitu, yang layarnya mungkin 768 pixel ke atas ya. Ada yang memang dibuat versi layar kecil gitu. Nah, di zaman dulu seperti itu. Kalau m.facebook.com masih ada sampai sekarang. Kalau Detik itu udah nggak ada, saya cek tadi ya. Jadi langsung redirect dia. Nah, karena gitu, karena sekarang orang menggunakan kebanyakannya responsive design. Kenapa? Tidak perlu membuat lagi aplikasi yang sama untuk layar yang berbeda gitu. Nah, ini contoh ya, kalau di kiri itu adaptif, jadi mereka punya tiga nih gitu, punya tiga versi, ada versi desktop, ada versi tablet, ada versi mobile. Nah, kalau responsif, codingannya satu aja, aplikasinya cuma satu, tapi ketika dibuka dari desktop, dia menyesuaikan dengan tampilan desktop. Ketika dibuka dari tablet, dia menyesuaikan dengan tampilan tablet ya. Ketika dibuka dari mobile, dia menyesuaikan dengan tampilan mobile gitu. Nah, ini contohnya ya. Harusnya setelah mengikuti sesi kedua ini atau modul kedua ini, teman-teman bisa nih, kalau ada gambar seperti ini, kira-kira bikinnya gimana ya gitu. Ya, harapannya seperti itu nanti. Nah, desain yang baik juga itu penting ya. Sama seperti jokes ya gitu. Kalau gimana tadi maksudnya bercandaannya? Berarti jokesnya belum kena gitu, belum bagus. Nah, sama kalau desainnya masih dipertanyakan, misalkan ini eh, ini desainnya untuk apa ya? Atau di bagian footer ini apa ya isinya gitu. Atau orang bingung nyari ini bagian untuk pembayarannya di mana ya gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu. Toh ini aku mau booking nih, mau booking apa namanya lapangan futsal misalkan ya, dari website, tapi bingung di mana bagian untuk bookingnya gitu. Nah, itu belum bagus berarti desainnya. Oke. Nah, cara untuk mengatur layout itu dari jika kita menggunakan CSS itu ada tiga ya. Sorry, masih belum sembuh ya. Yang pertama menggunakan float. Float itu artinya adalah kita melakukan wrapping untuk elemen, tapi dia hanya dua, kiri atau kanan saja gitu. Hanya dua pilihan itu. Nah, cara yang kedua itu bisa menggunakan flexbox, seperti yang dia katakan tadi ya, dia pakai flexbox. Nah, tapi flexbox ini cuman satu dimensi, antara ke kanan kiri saja atau atas bawah saja gitu ya.
Jadi kalau teman-teman mau bikin ada ke kanan dua, ke bawah dua, nah itu harus bikin dua flexbox gitu. Gitu ya. Dia nggak dua dimensi. Kalau mau bikin dua dimensi ya flexboxnya ada dua. Nanti kita sekalian ngodingnya deh gitu, biar paham ya. Nah, oke. Yang ketiga itu grid. Nah, grid ini yang paling dinamik, paling kompleks juga gitu grid. Nah, kalau kita eh, pengen buat multidimensi kayak gini ya, ke kirinya ada gitu, ke bawahnya ada gitu ya. Kita bisa menggunakan grid paling cocok. Apakah bisa dibuat menggunakan flexbox atau float? Ya bisa aja, bisa aja. Cuman untuk pemula nggak akan kebayang tuh, nggak akan kehayal gitu ya. Gimana caranya bikin yang nomor tiga ini menggunakan float. Nih kita buat dulu kalau float ya, floatnya dua ya, kirinya satu, kanan satu. Nanti di dalam float di sini ada float lagi, itu akan banyak. Sementara kalau grid ya kita tinggal atur lebarnya, nanti dia akan menyesuaikan secara dua dimensi gitu. Oke, jadi ketika melakukan layouting itu orang akan berbeda persepsinya. Contoh di bagian ini ya, bagi saya, bagi saya ya, ini tiga kolom utama gitu, tiga kolom utama dan satu baris. Kolom satu, kolom dua yang banyak ini, dan kolom ketiga. Nah, di dalam kolom kedua itu bisa eh, satu baris, dua baris, tiga baris. Ini satu kolom, ini nanti ada dua kolom lagi gitu. Sementara di baris ketiga ini hanya satu kolom, tapi ada dua baris. Nah, mungkin Mas Oki kalau buat dia beda gitu ya, beda dengan saya. Nah, Mas Oki bilang yang kiri itu satu kolom, yang kanan itu satu kolom nih digabung. Nah, bisa gitu gitu. Jadi ketika ngebuat layout, orang itu akan beda dan nggak ada benar salah gitu. Hanya nyaman atau tidak. Misalkan di versi mobile dia akan seperti apa ya. Ini pasti akan beda nih yang ketiga nih dari 30 orang yang ikut di kelas. Nggak akan mungkin nggak semuanya sama. Apa ya? Menerjemahkan ini menjadi HTML CSS gitu ya. Nah, jadi konsep dari layouting adalah baris dan kolom. Nah, pada zaman dulu, ketika CSS masih di versi awal gitu, saya masih ingat dosen saya waktu itu di tahun 2012 ya kalau nggak salah gitu. Mungkin ada yang lebih senior ya, lebih sepuh gitu. Nah, dia tanya gitu, kamu pakai CSS atau pakai apa table gitu. Nah, saya bertanya gitu, bingung juga. Jadi zaman dulu ketika orang di versi awal website, ketika CSS itu masih di versi awal atau mungkin belum ada, orang menggunakan table. Ya, kalau table kan ada baris kolom ya, sama aja ya konsepnya. Jadi ketika ngebuat galeri itu misalkan ada tiga foto, satu, dua, tiga. Ini berarti table yang terdiri dari tiga kolom gitu. Tapi karena dia table, sangat susah untuk dikustomisasi gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Takutnya saya terlalu cepat atau bahasanya susah dipahami ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya gitu. Ingat teman-teman bayar gitu, jadi jangan takut nanya ya. Jangan malu juga. Gimana, ada yang ingin bertanya? Lanjut, lanjut ya. Semoga paham ya. Oke, oke kita lanjut. Nah, ada yang namanya media query ya. Jadi media query itu untuk responsif. Jadi seperti yang teman-teman lihat, em, ketika kita tidak mengatur media query itu strukturnya dia CSS juga. Strukturnya ada media, ini wajib ya, media ini untuk aturannya tidak bisa diubah. Terus tipe medianya screen gitu. Kemudian ada end operator itu untuk ngatur besarnya berapa pixel gitu ya. Nah, Mas ada nggak tipe media yang lain selain screen ya? Ada, misalkan proyektor. Kita akan susah kalau mau ngebuat layout yang responsif di proyektor kan. Proyektor ada banyak gitu. Ada ya Infocus mereknya, ada apa lagi, ada Epson gitu, ada banyak ya. Memang paling umum itu screen. Ada nggak media lain yang sering kita temui? Ada, print gitu. Contoh kalau kita mau nyetak sesuatu menjadi PDF gitu ya. Klik kanan print di website. Nah, itu kita bisa atur juga media type-nya menjadi print gitu. Oke, nanti akan kita pahami konsepnya adalah nanti akan kita implementasi bersama. Tapi konsepnya adalah media queries itu untuk ngeset ukuran layar gitu. Nah, seperti apa misalkan contoh kalau layarnya handphone itu dimulai dari 300
75 pixel sampai 400-an pixel ya lebarnya biasanya. Oke, kemudian untuk tablet itu ya dimulai dari 768. Berarti kalau gitu mobile ada yang sampai 700-an. Mungkin juga enggak ya, karena enggak ada HP yang mendekati tablet yang benar-benar dekat gitu, enggak ada ya kayaknya. Jadi aturannya adalah kita bisa atur min width atau max width. Oke, balik lagi ke sini ya. Nah, secara default ketika kita menggunakan Flexbox bawaan CSS tanpa framework, framework misalkan Bootstrap atau Vanilla tadi, dia tidak responsif by default. Kita harus mendefine media query. Oke, mungkin langsung kita coba ya. Kita coba dikit. Oke, nah pas nyoba ini boleh langsung tanya ya guys ya. Oke, nah sekarang sama langkah-langkahnya. Teman-teman buka dulu, misalkan mau disimpan di mana gitu ya. Nah, kalau saya di Bootcamp, saya buat folder baru namanya latihan modul 2 gitu ya. Kalau di Windows juga ya tinggal dibuat aja di D atau di mana bebas. Oke, tapi harapannya nyimak dulu ya. Nah, sekarang kita simpan nih indeks HTML saya udah simpan ya. Oke. Nah, sekarang kita masih ingat teman-teman struktur HTML kemarin? Ini ya, ini struktur bakunya ya. Boleh nggak Mas tanpa struktur baku ini ya? Boleh aja, tapi mungkin ada interpretasi yang salah dari browser ketika merender ini. Nah, jadi bahas sedikit mungkin bahasa pemrograman itu ada yang interpretasi, artinya eh, kodenya akan seperti itu, kemudian dibaca oleh mesin ya. Dalam hal ini kalau web ya mesin dari browser atau kalau yang sering kita pakai itu WebKit namanya ya. Em, apa namanya engine untuk renderingnya. Nah, ada bahasa pemrograman yang sifatnya decompile atau compiler. Contohnya C kayak gitu ya. Ya sih decompile lah kalau nggak salah saya lupa itu. Java gitu, decompile jadinya. Jadi si mesin itu baca yang udah decompile tadi gitu. Nah, gitu ya. Jadi eh, saya mau buang head itu ya nggak apa-apa sih, nggak masalah, nggak akan error. Cuman ada hal-hal yang mungkin terganggu nanti di layarnya. Nah, di yang meta tadi kemarin mungkin masih ingat ini untuk informasi yang menunjukkan isi dari halaman website tersebut. Contoh yang paling mudah itu dipakai untuk SEO atau Search Engine Optimization ya dari Google. Misalkan meta name title kontennya apa gitu atau bahasa yang lang N, lang ID kemarin yang ditanyakan oleh Eka ya. Panggilannya William atau Eka atau Chandra nih? Chandra, Kak. Chandra ya. Oke, nah, sekarang ini saya by defaultnya buka dari ini ya. Buka dari Safari, saya buka dulu ya. Open with Chrome. Nah, ini kita punya halaman kosongan. Kita mau coba yang ini tadi ya. Sorry, ini pertemuan minggu lalu. Teman hari Senin. Kita mau coba float dulu gitu ya. Ada yang udah akrab dengan float? Ada yang udah akrab dengan float? Boleh? Oke, belum ya. Jadi float itu hanya ada dua, float left atau float right. Kita buat div, kita kasih nama kelas container gitu. Bang, apa bedanya? Bang, Mas, apa bedanya main sama container? Ya, sama ya, menunjukkan isi dari konten. Misalkan kalau ada header gitu ya. Ada header gitu. Kemudian ada container gitu. Nah, ada footer. Ini bisa juga teman-teman pakai container ya. Bisa bisa juga main dulu gitu. Main itu tag untuk main konten sebenarnya. Nah, tapi biasanya eh, banyak juga yang langsung kontainer. Oke, kita buat yang simpel saja. Di sini ada kelas kontainer gitu. Em, Cara salah satunya untuk ngedebak elemen HTML itu adalah dengan memberikan warna. Oke. Masih ingat kalau kita punya tag gitu kontainer ya div ya gitu. Cara untuk memberikan properti CSS untuk kontainer ini ada apa saja? Misalkan kita mau ngasih warna di kontainernya. Ada satu orang caranya gimana Back, untuk deklarasi background color, CSS? Apa? titik titik container, Ya, oke. background color, Ya, pertama bisa style ya di sini ya. Background color red gitu. Nah,
Terus kita kasih width ya, width-nya 100% gitu ya. Kemudian height itu 300 pixel. Nah, kita coba dulu. Nah, muncul ya. Gimana? Ada yang masih bingung? Masih belum tahu cara untuk memberikan properti value? Udah ya. Nah, cara kedua tadi benar. Kalau dia kelas gitu, kita pakai titik. Nah, titik kontainer ya dia ya. Kemudian kita deklarasi ini ya ini untuk tag-nya tadi ya. Sorry untuk kelasnya. Kemudian kita declare something gitu apa tadi? Background color ya, background color red gitu. Mas, cara untuk warna apa saja? Ada banyak. Ada dengan langsung, dengan bahasanya apa, dengan bahasa Inggrisnya apa. Cuman kalau red kita nggak bisa menentukan gradasi ya. Nah, kalau RGB itu um, green blue. Kalau pakai hex dia pakai pagar. Nah, saran saya pakai VS Code supaya bisa langsung color picker nih. Langsung kita bisa pilih. Kita cari yang agak gelap dikit deh. Yang agak terang tapi nggak terlalu terang. Nah, ini ya. Kemudian apa lagi? Kalau ini kan nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan tuh. Karena kenapa nggak kelihatan? Ada yang tahu kenapa nggak kelihatan? Ada Ale? Ya Mas, gimana? Kenapa nggak kelihatan? Kenapa kontennya belum terlihat? Tahu? Bisa. Kontennya belum ada ya, Mas. Bisa. Kalau kita berikan konten, misalkan ini konten, dia akan otomatis ada ya. Tadi siapa tuh? Bagus tuh. Siapa ya tadi? Nggak kelihatan soalnya saya share full ya. Nah, oke. Jadi karena nggak ada isinya atau tidak didefinisikan tingginya ya atau ukurannya tidak terdefinisi belum didefinisikan. Coba kita atur tingginya, anggap saja 300 pixel. Pixel ini ukuran pasti ya. Kalau teman-teman HP-nya 720 px berarti ya ada 720 pixel gitu. Cuman kepadatan pixel itu menentukan seberapa besar nanti satu pixel di layar saya akan sama dengan satu pixel di layar teman-teman karena statis. Cuman besaran pixelnya kan beda ya, resolusinya beda gitu. Jadi itu kalau pertimbangan menggunakan pixel. Terus kemudian ada RAM kemarin yang pertanyaan dari Eka. RAM itu root element ya kalau nggak salah. Jadi kalau by default browser itu root element font size-nya itu by default 16 pixel. Jadi kalau satu RAM itu satu pixel. Kalau satu RAM itu 16 pixel secara default. Nah, jadi bisa kita tambahin konten tadi. Ini kok warnanya agak cewek gitu ya. Mbak Poten pasti suka nih warna tadi. Kita ubah dikit ya. Terus kita kasih width itu by default ya 100 ya. Udah 100% ya. Nah, kalau kita menggunakan persen, itu artinya ukuran dari viewport. Kalau kita kasih 50% ya, setengah dari viewportnya. Viewport itu apa, Bang Messi ya? Viewport itu ukuran dari layar yang menampilkan gitu. Kalau menampilkannya segini gitu ya, viewportnya segini. Yang atas ini nggak dihitung nih. Karena apa? Ya dipakai buat browser, dipakai buat apa nih, taskbar gitu. Jadi viewportnya ya dari sini sampai sini. Ini kursor saya kelihatan nggak yang hitam-hitam kecil ini? Kelihatan, Mas. Ya dari sini sampai sini ya viewportnya. Karena yang atas ini tuh dipakai untuk browser, yang atas ini dipakai untuk taskbar gitu. Nah, kemarin ada nanya ya Eka, kenapa itu box sizing untuk apa gitu. Jadi kita cari box sizing ya. Kemarin apa border box ya, padding ya. Nah, secara default teman-teman, ini padding ini dia tidak termasuk bagian dari apa namanya ini, aduh, elemen. Jadi kalau box sizingnya border box dia terhitung ya. Ntar ya, kok jadi beda nih. Nah ya, jadi apa namanya?
kalau kita pakai border box, 10 pikselnya itu terhitung bagian dari apa namanya? Bagian dari elemen gitu. Jadi 10 piksel itu udah termasuk tinggi keseluruhan. Nah, sedangkan kalau kita pakai box sizing itu konten gitu. 10 piksel itu dianggap bukan bagian dari yang 30 piksel ini, 300 piksel. Jadi jadinya 310 piksel tinggi keseluruhan. Nah, semoga paham lah ya. Jadi ada ditambah 10 piksel lagi. Jadi lebih panjang. Jadi kalau intinya gini, kalau kita pakai border box 300 piksel ini udah termasuk 10 piksel ini. Nah, kalau kita pakai content box jadi ya dia dianggapnya 310 jadinya gitu. Nantinya akan jadi 310 ya. Oke ya gitu ya. Nah, lanjut ke float jadi lama ya. Nah, kita kasih 100 lagi. Nah, float anggap aja kita punya dua elemen seperti ini ya. Em, kita kasih konten satu misalkan gitu. Kelas ya, ini kelas. Nanti kita akan belajar ID di hari Sabtu. Sekarang kita pakai kelas dulu ya untuk selektornya ya. Ini atribut nih kelas, value-nya kan konten ya, konten satu ya. Ini untuk selektor nantinya. Nah, kita buat konten satu, konten kiri ya. Kita mau nge-float ya, atau kita buat konten dua dulu deh, biar namanya nggak pengaruh urutan ya. Kita kasih nama right. Mas boleh nggak namanya nama kelasnya bahasa Indonesia, misalkan kanan gitu. Boleh aja tapi nggak keren ya. Bahasa Inggris right gitu ya. Ini kanan gitu. Tiba-tiba orang nge-inspect webnya udah keren-keren. Nama kelasnya kanan gitu ya. Nggak sih, nggak masalah. Cuman kurang keren aja ya. Sambil belajar bahasa Inggris. Nah, kita kasih pembeda supaya kita tahu seberapa sih besarnya kanan ini. Kita kasih background color gitu. Kita kasih background color apa nih kira-kira? Coba random aja ya pesertanya. Siapa nih? Mas Raihan mau warna apa nih background colornya yang sebelah yang ini ya? Warna biru coba, Mas. Ya, biru itu bisa pakai blue langsung ya, atau pakai color picker yang kita coba pakai hexa gitu. Nah, bisa pakai color picker ya, misalkan em, ya ini ya biru, ini biru ya. Nah, kita coba, dia udah ada konten kan ya. Nah, kita coba dia akan seperti apa. Nah, seperti ini ya ternyata. Dia lebarnya udah ada tapi tingginya belum. Kita coba kasih kasih tinggi, ini terlalu terlalu tinggi ya, 200 piksel aja ya. Kita coba kasih tinggi. Kalau mau tingginya sama persis dengan kontainer, kita kasih 100% nih ya. Ya sama ya jadinya ya. Nah, kalau kita mau setengah tingginya dari kontainer, kita berikan 50%. Oke, bisa dipahami rekan-rekan? Bisa ya. Nah, tapi saya mau tingginya fix, statik gitu. Ya udah, tinggal kasih pikselnya berapa, misalkan 100 piksel. Sama aja kan, 100 kan setengah ya. Ya udah nih, biar beda dikit nih. 150 lah ya. Nah, gitu. Oke, sekarang saya mau si right ini punya lebar gitu. Punya lebar, ya udah kita kasih width. Width-nya itu anggap saja 45% gitu ya. Berarti 45% dari 100% gitu. Nah, segini. Oke, udah kebayang ya? Oke, float fungsinya apa? Untuk mengatur dia akan mengambang di kiri atau di kanan gitu. Saya mau yang biru ini nanti ke kanan ya, ke kanan misalkan gini. Misalkan kita kasih float, maaf kurang enak badan ya, float right. Nah, jadi pindah ke kanan gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut ya, biar kebayang float buat apa sih. Sekarang saya mau duplicate, saya buat right, ini konten kiri gitu. Kita buat kiri left gitu ya. Nah,
Dia